Baik, yang akan hadir terakhir untuk supervisi kita hari ini adalah seorang guru penggerak angkatan ke-6 SMK Negeri 2 Pangkep. Silakan Pak. Dan tujuan pembelajaran, Pak. Apakah di situ ada peta kompetensi sesuai dengan fase siswa atau fase usia atau pembelajaran? Ya, ada di sini tujuannya dan itu bagaimana seorang murid terbiasa membaca Al-Quran dengan banyak pengetahuan pada aturan kompetensi dalam kebaikan dan kebaikan sesuai dengan alur capaiannya juga. Komponen ATP-nya mencakup komponen kompetensi, ATP mencakup komponen konten, ATP mencakup komponen variasi. Bisa dijelaskan? Di sini ada beberapa ATP-nya. Salah satu ATP-nya itu capaiannya bagaimana seorang murid itu terbiasa membaca Al-Quran. Kemudian di dalam modulnya itu terdapatlah konten-konten bagaimana seorang peserta didik itu mampu membiasakan dalam membaca Al-Quran. Jadi di sini ada beberapa memang kontennya supaya peserta didik itu mampu membiasakan membaca Al-Quran. Baik Pak, sekarang ke kriteria ATP-nya, apakah menggambarkan urutan pengembangan kompetensi harus dikuasai peserta didik, apakah bisa alur tujuan pembelajarannya dalam satu fase menggambarkan cakupan atau tahapan pembelajaran dari linear dari awal hingga akhir saja mungkin, atau ada lagi alur tujuan pembelajaran yang menggambarkan keseluruhan fasenya, baik cakupan tahapan pembelajaran menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi antar fase dan jenjang. Ada yang bisa Bapak jelaskan? Ada juga beberapa. Jadi di sini bukan hanya berbicara masalah kebiasaan membaca Al-Quran, tetapi di Al-Quran itu ada beberapa komponen yang harus dikuasai oleh peserta didik. Salah satu contohnya adalah bagaimana seorang peserta didik itu mampu mengetahui atau mampu mengontrol diri. Kalau dalam bahasa agama kami itu di Islam adalah mujahadah an-nafs. Kemudian yang kedua juga adalah bagaimana peserta didik itu mampu berhusnuzon atau berprasangka baik. Ya, kemudian ada juga yang terakhir itu adalah bagaimana peserta didik itu menguatkan persaudaraannya, silaturahimnya. Satu lagi Pak, saya tanyakan identifikasi elemen atau sub-elemen berkaitan dengan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Ada yang bisa dijelaskan? Jadi salah satu contohnya itu bagaimana peserta didik mampu membiasakan membaca Al-Quran. Jadi komponen profil pelajar Pancasilanya itu adalah beriman. Beriman itu pengaplikasiannya adalah bagaimana peserta didik itu membiasakan membaca Al-Qurannya. Kemudian di samping itu berakhlak mulianya juga. Bagaimana dia menguatkan silaturahimnya, bagaimana dia berhusnuzon atau berprasangka baik kepada gurunya ataupun sesama temannya. Saya melangkah lagi sebentar ini ke telaah modul ajarnya Pak. Itu bisa dijelaskan telaah modul ajar, kemudian apakah sesuai dengan identitas mata pelajaran, itu saja dulu Pak. Ada yang bisa dijelaskan? Jadi berbicara masalah modul ajar,
kita kan sudah memakai kurikulum Merdeka. Betul. Jadi ada memang di situ beberapa di dalam modul ajar itu berkaitan masalah tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian di samping itu kita juga sebagai guru harus mencantumkan di dalam modul itu bagaimana mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam mengajar. Maka di dalam pelaksanaan pembelajaran itu kita sebagai guru itu betul-betul menerapkan metode di mana metode itu berpusat kepada siswa atau sesuai dengan kebutuhan atau minat peserta didik. Salah satunya di sini di modul ajar kami adalah bagaimana mengaplikasikan model pembelajaran berdiferensiasi. Itu mungkin salah satu contohnya, Pak. Baik, untuk bisa tadi disampaikan dulu untuk elemen apa Pak? Yang satu elemen saja Pak. Elemennya berakhlak mulia, beriman dan berakhlak. Tujuan pembelajaran tadi apa Pak yang bisa Tujuan peserta didik mampu membiasakan membaca Al-Quran. Membiasakan membaca Al-Quran Pak. Baik, saya melangkah ke komponen awal atau profil pelajar Pancasilanya Pak. Bisa dijelaskan kembali, diulang mungkin. Ya, jadi profil pelajar Pancasila itu memang ada beberapa yang ada di situ, tapi salah satunya khususnya guru agama itu adalah bagaimana peserta didik itu mempunyai akhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bentuk profil pelajar Pancasila. Dan pengaplikasiannya mungkin bisa dilihat dari tujuan pembelajarannya. Salah satunya adalah bagaimana peserta didik itu mampu membiasakan membaca Al-Quran. Baik, Pak Ikhlasul, saya melangkah ke sarana dan prasarananya Pak. Bagaimana? Ada yang bisa digambarkan apakah kesesuaian ketepatan penggunaan fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran? Ya, alhamdulillah selama ini fasilitas sangat mendukung karena kita belajar agama itu di betul-betul tempat agama yaitu musalla. Cuma ada mungkin beberapa kendala yang mungkin bisa jadi masukan. Mungkin nanti kedepannya kelasnya itu disiapkan untuk teorinya lebih banyak lagi. Memang ada teori agama, tapi saya kira itu kurang. Mesti harus mungkin ditambahkan nanti ruangan teorinya pasti ya. Kemudian kesesuaian ketepatan penggunaan materi sumber bahan ajar yang relevan. Bagaimana Pak? Ada yang bisa dijelaskan di sini? Sumber belajar kami sendiri itu dalam pembelajaran agama, pertama buku ajar, kemudian menggunakan laptop, proyektor, kemudian papan tulis, kemudian ada beberapa juga yang kita gunakan. Kita sesuaikan saja kondisi dan situasi. Untuk target peserta didiknya Pak, apakah dari materi, strategi untuk peserta didik? Targetnya sendiri itu adalah sebagai guru agama bagaimana kita membentuk karakteristiknya peserta didik terutama dalam profil pembelajar Pancasila berkaitan masalah beriman, berakhlak mulia, bertakwa kepada Allah. Untuk materi strateginya Pak peserta didik? Strateginya itu dengan kesulitan belajar bagaimana Pak? Silakan. Bagaimana kita betul-betul menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah bagaimana kita mengakomodir kebutuhan atau karakteristik peserta didik. Contohnya misalnya dari segi gaya belajarnya. Gaya belajarnya misalnya ada yang senang dengan mendengarkan atau melihat atau mungkin praktek. Nah, kita sebagai guru harus menggunakan ketiga elemen itu. Ya, salah satu contohnya menggunakan video pembelajaran atau misalnya diskusi dan lain sebagainya. Baik, saya melangkah lagi ke anunya Pak, ke model pembelajaran. Ada yang bisa dijelaskan Pak, model pembelajaran tatap muka, model pembelajaran jarak jauh, atau daring atau bagaimana? Model pembelajarannya sendiri itu sebenarnya sudah sangat bagus, tapi kita dikondisikan kemarin itu sempat kita menggunakan model pembelajaran secara daring atau online, tapi akhir-akhir ini sudah berevolusi, kita kembali lagi tatap muka, tapi bukan berarti tidak bisa lagi online, tapi tetap juga online kalau misalnya gurunya berhalangan. Betul. Saya melangkah ke ini Pak, bisa dijelaskan tentang model pembelajaran blended. Apa itu Pak? Blended itu mungkin semacam
modul pembelajaran berbasis masalah ya. Masalah nanti kita cari sama-sama di YouTube apa itu blended ya. Blended Itu karena saya cuma menanyakan juga sesuai dengan format yang ada di sini seperti itu. Baik, sama-sama nanti kita akan lihat apa itu blended ya, seperti itu. Komponen pembelajarannya Pak, apakah ketepatan tujuan pembelajarannya, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantiknya, dan persiapan pembelajaran, bisa dijelaskan di sini kira-kira? Jadi mungkin bisa saya jelaskan sedikit terkait masalah seperti itu. Silakan. Jadi sebenarnya di dalam kurikulum Merdeka itu memang ada beberapa hal yang berbeda dari kurikulum sebelumnya. Salah satunya itu kita dalam memulai pembelajaran itu harus melakukan assessment atau penilaian awal. Penilaian awal itu maksudnya adalah bagaimana kita sebagai seorang guru mengetahui pengetahuan awal dari peserta didik. Setelah mengetahui pengetahuan awal, barulah mungkin kita rancang apa-apa yang akan diberikan oleh peserta didik. Karena kapan-kapan kita tidak tahu pengetahuan awalnya peserta didik, itu akan jadi problem bagi kita. Karena jangan sampai kita memberikan materi misalnya menghafal, padahal dia belum bisa membaca Al-Quran. Itu mungkin salah satunya. Kemudian ada lagi nanti asesmen yang sementara berjalan. Misalnya dalam proses belajar kita melakukan asesmen, mulai dari misalnya keaktifan siswa, cara bicaranya siswa dan lain sebagainya. Kemudian ada juga nanti namanya asesmen yang akhir atau biasa juga asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu ya seperti kita laksanakan pada hari ini, kemarin sudah mulai sampai hari ini. Itu bisa berbentuk tulisan, bisa berbentuk wawancara, lisan, ataukah mungkin bisa berbentuk produk. Itu mungkin salah satunya Pak. Terima kasih Pak Abdullah. Saya masuk ke skenario pembelajaran Pak. Kegiatan pendahuluan berisi orientasi, motivasi, dan alat persepsi. Ada yang bisa dijelaskan di sini Pak? Kira-kira apa ini makna dari? Maknanya itu Pak, misalnya dalam pendahuluan itu kita sebagai peserta didik harus mungkin mengecek kehadirannya dulu siswa. Ya. Kemudian setelah mengecek kehadirannya siswa, kita lihat juga mengecek situasi atau kondisi di kelas. Ya. Jangan sampai kondisi di kelas itu tidak baik. Kemudian juga kita mengecek peserta didik. Jadi caranya mengecek itu adalah bagaimana kita memberikan pertanyaan penyertaan seperti yang Pak Haji tadi katakan. Bagaimana kesiapan belajarnya ataukah bagaimana kabarnya hari ini. Kemudian barulah kita mungkin melaksanakan proses pembelajaran. Saya masuk ke kegiatan inti yang berisi tentang memfasilitasi kegiatan siswa untuk mengamati, mendengar, dan menyimak. Kemudian mendorong siswa untuk bertanya apa, mengapa, dan bagaimana berbentuk perumusan masalah. Kemudian membimbing siswa untuk mengumpulkan informasi, eksplorasi dalam rangka menjawab pertanyaan, dan ini lagi membimbing siswa untuk menyimpulkan, mensintesa data atau informasi yang terkumpul, kemudian motivasi siswa untuk mengomunikasikan. Silakan ada yang bisa dijelaskan ke saya? Sedikit saya jelaskan tentang kegiatan intinya. Jadi guru itu ataukah pendidik dia berperan sebagai fasilitator atau motivator juga. Kemudian guru juga berperan untuk membimbing. Jadi di dalam kurikulum Merdeka itu memang ada istilahnya teacher learning, artinya guru itu hanya sebagai fasilitator. Yang lebih aktif itu adalah peserta didik. Jadi guru itu hanya memberikan bimbingan, hanya melihat ataukah langsung menilai dalam proses pembelajaran. Misalnya dalam kegiatan intinya itu ada misalnya model pembelajaran diskusi, guru hanya mengamati siapa siswa yang aktif, siapa siswa yang bertanya atau menanggapi dan lain sebagainya. Ataukah mungkin juga dalam kegiatan inti itu ada kegiatan atau tugas yang berupa proyek. Disitulah sebagai seorang pendidik melihat apakah siswa ini betul-betul aktif dalam mengerjakan proyek, ataukah siswa itu kreatif dalam mengerjakan suatu proyek atau produk yang akan dihasilkan. Itu salah satu contohnya. Terima kasih.
saya melangkah ke kegiatan penutup yang berisi rangkuman, refleksi, dan tindak lanjut. Ada bisa Bapak jelaskan ke sini? Nah, kemudian berkaitan masalah penutupnya dari kurikulum Merdeka itu ada namanya merangkum atau bisa juga dikatakan merefleksikan. Nah, dalam kurikulum Merdeka itu bahkan bukan hanya kurikulum Merdeka, sebaiknya peserta didik itu harus merefleksikan, artinya mengingat-ingat kembali apa-apa yang telah dipelajari. Apakah apa yang kita pelajari dalam kegiatan inti itu bisa dipahami peserta didik atau tidak? Dan itu memang harus betul-betul dilakukan oleh seorang pendidik, karena disitulah kita lihat apakah peserta didik itu menguasai apa yang kita ajarkan. Nah, kalau misalnya tidak menguasai, barulah mungkin kita akan melakukan tindak lanjut terkait peserta didik yang tidak menguasai materinya. Saya melangkah ke rancangan penilaian pembelajaran, Pak. Apakah di sini dan bentuk di poin pertanyaan saya adalah kesesuaian bentuk, teknik, instrumen dengan tujuan pembelajaran, kesesuaian antara bentuk, teknik, instrumen penilaian sikap, kesesuaian antara bentuk, nilai, instrumen penilaian pengetahuan, dan kesesuaian antara bentuk, teknik, instrumen penilaian keterampilan. Ada yang bisa dijelaskan di sini, Pak? Jadi terkait masalah penilaiannya itu baik itu di kurikulum 13 ataupun kurikulum Merdeka, ada memang 3 aspek yang dinilai. Pertama pengetahuannya, sikap, kemudian keahliannya. Nah, di sini penilaian, bentuk penilaiannya itu bisa berupa tertulis, bisa juga sementara proses pembelajaran kita melakukan penilaian, kemudian di akhir pembelajaran kita pun bisa melakukan penilaian, baik itu dari penilaian sikapnya ataukah pengetahuannya ataukah keahliannya. Dan di sini di absen saya memang saya catat itu ada beberapa bentuk penilaian. Ada penilaian afektif, psikomotorik, kognitif. Jadi saya langsung kasih masuk nilainya siswa. Jadi siswa itu bisa lihat, oh ini kekurangan saya, ini yang harus saya perbaiki. Bisa tidak nanti ke depannya Pak Irlasul, saya sekedar saran ini, Bapak itu melakukan format penilaian itu melalui selain secara manual seperti ini, bisa juga banyak istilahnya seperti aplikasi. Bisa. Ini kan yang kegiatan apalagi assessment ini saya menggunakan internet saja Pak. Jadi langsung ada formatnya, si format penilaiannya itu di situ. Jadi dia kerjakan kemudian nilainya langsung muncul. Oh seperti itu. Iya ada di sini. Sudah ada bisa ditunjukkan Pak. Karena menggunakan jaringan juga ini kekurangannya kalau jaringan. Saya kira kencang dia nggak di sana Pak. Atau tidak bisa disampaikan saja. Kalau tidak kencang, saya suruh kasih kencang. Dan kita karena di sekolah kita ini sudah ada 400 Mbps. Dan sebenarnya masih banyak Pak yang bisa digunakan, bukan cuma ini saja. Bisa. Jadi inilah yang saya cari Pak sekarang kita namanya ini seperti penyampaian wakil kurikulum tadi, temuan kita semuanya dari Mas Menteri kita akan seperti ini Pak. Untuk yang seperti inilah yang sebenarnya menjadi jawaban kita ke depannya Pak. Baik, saya lanjut Pak. Bapak spesial sekali ini karena kurikulum Merdeka, kalau yang tadi kita masih kurikulum 2013 jadi tidak terlalu lama, kita harus lengkap ini Pak, karena ini karena akan dilihat oleh orang juga nanti Pak. Saya melangkah ke pembelajaran remedial Pak. Apa yang bisa Bapak jelaskan ke saya tentang remedial ini? Setelah itu saya akan ke penilaian tentang uraian pembelajaran remedial di kurikulum Merdeka di sana. Terkait masalah remedial sendiri itu adalah siswa yang tidak mencapai kriteria dalam penilaian. Jadi ada mungkin beberapa syarat itu seorang siswa itu istilahnya diremedialkan kalau dia tidak mencapai nilai. Kemudian kalau misalnya di dalam kelas itu nggak taruhlah misalnya 30 orang,
kemudian yang remedial itu 3, kita tidak mengulang pembelajaran. Tapi kalau misalnya 50 kemudian tambah 1 remedial semua, maka pembelajaran itu sebenarnya seharusnya harus diulangi. Tapi kalau di bawah itu tidak mesti. Jadi caranya remedial itu adalah hanya memberikan tugas-tugas tambahan saja kalau hanya beberapa orang. Semua yang Bapak jelaskannya ada di sini, Pak. Pembelajaran diulangi, perorangan, Ya, bisa belajar juga kelompok atau tutor sebaya seperti itu, Pak ya. tutor sebaya. Baik, Pak, saya melangkah ke pembelajaran pengayaan. Apa yang bisa Bapak jelaskan ke saya tentang pembelajaran pengayaan? Apa bedanya pengayaan dengan remedial? Kira-kira Pengayaan itu mungkin hanya berupa apa istilahnya Pak, bisa juga ditambahkan ya, apa pengembangan pengembangan. ya, pengembangan peserta didik. Baik Pak, saya lanjutkan untuk instrumen berikutnya untuk pelaksanaan pembelajaran Pak Ikhlasul. Tolong Bapak jelaskan untuk secara langsung untuk kegiatan aspek yang diamati untuk pelaksanaan pembelajaran. Kita mulai dari kegiatan punya pendahuluan, apa yang bisa orientasi, motivasi, persepsi. Silakan Pak, untuk bisa menjelaskan. Saya sedikit menjelaskan terkait beberapa instrumen penilaian tentang pelaksanaan pembelajaran mulai dari pendahuluannya. Kalau dari segi pendahuluannya, kalau dari pendahuluan pelaksanaan pembelajaran itu, yang pertama itu tentunya harus memberi salam. Jadi guru harus memberi salam. Kemudian yang selanjutnya itu adalah guru memberikan instruksi untuk memulai membaca doa. Kemudian selanjutnya itu adalah guru itu harus betul-betul melihat kondisi peserta didik dengan cara melakukan assessment. Nah, apakah dia betul-betul siap dalam proses pembelajaran atau tidak? Kalau misalnya ada beberapa siswa yang tidak siap, kita berikan sedikit motivasi atau mungkin beberapa kisah di mana peserta didik itu termotivasi kembali untuk memulai proses pembelajaran. Itu dari segi pendahuluannya. Kemudian dari segi pelaksanaannya atau kegiatan intinya, disinilah guru atau pendidik betul-betul mengaplikasikan metode-metode pembelajaran, di mana metode pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik dengan mempertimbangkan kebutuhannya, dan kebutuhan itu bisa dilihat dari pertama adalah minatnya, karakteristiknya, kemudian gaya belajarnya, dan kita harus betul-betul menggunakan metode pembelajaran di mana mampu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran. Salah satu contohnya misalnya ada mungkin beberapa siswa dalam menangkap pembelajaran atau gaya belajarnya, istilahkan gaya belajar, misalnya dia dengan mendengarkan mampu mencerna pembelajaran dengan baik. Ada juga peserta didik dengan melihat dia mampu mencerna pembelajaran dengan baik, atau ada juga peserta didik dengan praktek atau kinestetik. Jadi guru harus mengakomodir gaya belajar peserta didik. Salah satu contohnya mungkin termasuklah diskusi, kemudian ada juga berupa kontennya itu mungkin bisa berupa misalnya diberikan kebebasan peserta didik untuk misalnya mencari materi-materi pembelajaran, baik itu di YouTube ataukah di buku paketnya atau yang lainnya. Kemudian dari segi penutupnya itu kita merangkum atau memberikan kesimpulan terhadap proses pembelajaran atau materi yang telah dipelajari. Kemudian setelah itu barulah mungkin kita sebagai guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merefleksikan atau mengingat-ingat kembali apa-apa yang telah dipelajari. Jadi kalau peserta didik itu belum memahami materi yang diajarkan atau capaian pembelajaran tidak terpenuhi, mungkin barulah kita
kita atur kembali apa-apa yang harus kita persiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Baik, untuk sudah dijelaskan kalau aktivitas pembelajaran HOTS-nya kecakapan abad 21, ada yang bisa dijelaskan? Nah, kecakapan abad 21 itu bisa dilihat dari kreativitasnya atau kritisnya juga. Misalnya kita menggunakan metode pembelajaran diskusi, disitulah abad 21-nya itu dilihat apakah dia kreatif, apakah dia kritis dalam memberikan sebuah pertanyaan. Oke, itu salah satu contohnya, Pak. Ini berkenaan dengan kualitas pembelajaran dukungan afektif, kualitas pembelajaran aktivasi kognitif, kemudian pembelajaran literasi dan numerisasi. Ada yang bisa dijelaskan di sini, Pak? Nah, misalnya pembelajaran yang bersifat kognitif itu masalah pengetahuannya sendiri, pengetahuan peserta didik. Mungkin salah satu contohnya adalah bagaimana peserta didik itu mampu melihat ataukah mampu menjelaskan apa-apa yang telah dipelajari atau sementara dipelajari, ataukah mungkin bisa juga bersifat seorang peserta didik itu mampu membedakan. Salah satu contohnya misalnya dalam pembelajaran agama itu kalau bersifat kognitif, siswa itu mampu membedakan antara misalnya antara nabi dengan rasul, ataukah mampu juga membedakan antara manusia dengan jin, dan seterusnya. Itu bersifat kognitifnya, artinya mampu mengetahui. Kalau berbicara masalah afektifnya atau sikapnya, itu dilihat juga dari pengaplikasian apa-apa yang telah dipelajari. Masalah misalnya ada materi di dalam pembelajaran agama itu masalah berbakti kepada orang tua atau kepada guru. Disitulah kita lihat bagaimana sikap seorang siswa atau murid itu dalam berinteraksi dengan orang tuanya ataukah guru itu. Di situ dilihat dari segi sikapnya. Kemudian dari segi mungkin keahliannya psikomotoriknya itu adalah bisa dilihat dari keahliannya dalam memahami pembelajaran. Misalnya mampu menghafalkan ataukah mungkin mampu mengaplikasikan dengan baik dan sebagainya. Mungkin itu saja, Pak, yang bisa saya jelaskan sedikit. Tadi kan sudah disampaikan juga untuk kegiatan penutupnya sudah, Pak, ya, secara terangkum mulai dari awal sampai dengan penutup, kemudian ditambahkan lagi saya memulai untuk bagaimanapun seperti yang Bapak jelaskan tadi. Baik, ini yang terakhir sekali, Pak, untuk pelaksanaan penilaian hasil belajar. Saya tanyakan apakah Bapak sudah melakukan penilaian sikap melalui observasi, yang Bapak sudah melakukan penilaian melalui tes lisan atau tulisan, dan apakah Bapak sudah melakukan penilaian keterampilan, penilaian kinerja, proyek, produk atau portfolio. Ada mungkin beberapa penilaian yang saya lakukan, terutama itu penilaian mungkin dalam proses pembelajaran itu memang ada penilaiannya, observasi. Jadi kita mengobservasi atau melihat apa-apa yang telah dikuasai oleh peserta didik. Kemudian juga bisa menggunakan instrumen penelitian berbentuk angket. Misalnya siswa ini mampu memberikan pertanyaan dalam diskusi misalnya. Kemudian ada juga saya memberikan penilaian itu berupa penilaian masalah prakteknya. Misalnya saya nilai bagaimana dia mampu melaksanakan praktek sholat jenazah. Kemudian ada juga prakteknya ceramah. Kemudian ada juga azan. Kemudian ada juga yang berupa produk. Salah satu contohnya itu saya berikan kepada peserta didik itu adalah bagaimana dia mampu membuat miniatur. Salah satu contohnya misalnya miniatur masjid, ataukah miniatur rumah adat, ataukah kalau misalnya ada juga saya baru-baru ini juga sudah berikan kepada peserta didik itu bagaimana dia bisa membuat satu proyek berupa kaligrafi. Itu salah satu bentuk penilaiannya. Jadi ada memang di situ saya terapkan mulai dari afektifnya, psikomotoriknya, kemudian kognitifnya. Baik, Pak, terima kasih Bapak telah menjelaskan secara detail
alhamdulillah saya yakin Bapak memang berhak menyandang selaku guru penggerak. Dan alhamdulillah sudah kemarin dikatakan lulus. Mudah-mudahan dengan predikat yang telah diraih Pak, kita bisa semakin memberikan motivasi kepada Bapak untuk mengajar dengan lebih baik lagi. Tentunya tujuan dari Merdeka Belajar bisa kita capai bersama. Tentunya ini demi SMK Negeri Bapak. Makasih Pak Irasus. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas pencapaian telah saya laksanakan tugas saya selaku Kepala Sekolah Supervisi Bapak selaku guru di SMK Negeri Bapak.